Hai semua, balik lagi sama Calon Sarjana. Beberapa fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, tanpa kalian sadari tuh guys, ternyata menimbulkan kejadian aneh pada hewan-hewan loh. Mulai dari muncul secara tiba-tiba, mendadak meninggal, ataupun melakukan hal yang biasanya tuh nggak mereka lakukan. Pada penasaran kan? Ya udah, kami persembahkan beberapa fenomena aneh dan juga unik yang terjadi pada hewan. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Ribuan mayat ikan. Seorang pria bernama Jan Peter Jorgensen lagi asik membawa anjingnya berjalan-jalan di sekitar pantai Norwegia. Tapi tiba-tiba mereka kaget banget pas menemukan ribuan bangkai ikan tergeletak di sepanjang pantai. Diperkirakan tuh guys, ikan-ikan itu mencapai 20 ton dan semuanya terbuang secara percuma. Tentu ini membuat kerugian dalam hasil laut di pantai utara Norwegia. Sebenarnya sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas kenapa ikan-ikan itu bisa terkapar dalam jumlah yang banyak. Hanya ada beberapa spekulasi yang mungkin bisa menjelaskannya. Pertama nih guys, mungkin ombak besar tuh menyapu pantai dan juga membawa mereka semua. Kedua, adanya perubahan iklim di bawah laut yang membuat ikan mati. Ketiga, ikan-ikan itu terserang penyakit yang jarang terjadi guys. Ya, semoga kasus seperti ini nggak sering kejadian deh ya. Bisa-bisa hasil laut warganya habis lagi ntar. Kepiting merah. Di sebelah selatan Pulau Jawa terdapat pulau kecil milik Australia yang bernama Christmas Island di mana terdapat fenomena alam tiap tahunnya. Buat kalian yang nggak tahu, pulau ini dijadikan rumah bagi 14 spesies kepiting darat dan diperkirakan berjumlah 45 juta ekor loh. Spesies paling banyak dan paling terkenal sih sering disebut dengan nama kepiting merah atau Gecarcoidea natalis. Para kepiting merah ini biasanya bakal bermigrasi untuk berkembang biak tiap bulan Oktober atau November sambil menempuh jarak sejauh 8 km loh. Fenomena ini menjadi menarik minat para wisatawan karena bisa dilihat banyaknya kepiting yang berjalan menuju laut dan memenuhi halaman, jalanan, ataupun dinding bangunan sekalipun. Bisa dibilang aktivitas penduduk emang jadi terganggu sih karena naik kendaraan pun yang ada ban kalian malah bocor kena capit mereka. Tapi keren banget ya. Ikan paus bunuh diri. Pada tahun 2018, ada 150 paus bersirip pendek yang terdampar di Teluk Hamelin dan ngebuat warga sekaligus beberapa pihak peneliti jadi penasaran banget dong. Lagian 150 kan bukan jumlah yang sedikit ya. Walaupun nih guys sempat dilakukan upaya penyelamatan, tapi sayangnya cuma 15 paus doang tuh yang berhasil dikembalikan ke dalam air. Fenomena yang sering terjadi di berbagai belahan dunia ini katanya karena beberapa paus seringkali terdampar di jalur pantai waktu mereka tuh berusaha bermigrasi mencari makanan. Dengar-dengar juga sih guys, dalam sejarah ikan paus terdampar, kejadian ini merupakan kasus kedua yang terbesar loh. Ya, yang sebelumnya tuh guys terjadi pada tahun 1996 pas ada 320 ikan paus yang terdampar di tempat yang sama juga. Dan karena peristiwa ini, pantai tersebut tuh akhirnya ditutup oleh polisi gara-gara takut banyak ikan hiu yang muncul setelah mencium bau darah dari jasad ikan paus. Bintang laut. Ribuan bintang laut ditemukan sekarat secara misterius di Pulau Moreton. Kita bisa lihat di sepanjang pantainya ada banyak banget bintang laut yang berguguran. Hal ini juga dikaitkan dengan cuaca laut yang gak bersahabat. Para peneliti bilang bisa aja ini disebabkan oleh hempasan ombak laut yang sangat kencang. Manusia gak ada kaitannya dengan kejadian langka ini. Aneh banget ya guys, kok bisa sih bintang-bintang laut ini terkapar sebanyak itu? Apakah ini pengaruh perubahan iklim? Atau ekosistem laut mulai gak sehat buat mereka? Serem juga ya kalau misalnya hewan laut kayak begini terus. Belalang. Belalang adalah hewan yang paling bikin gua insecure. Ya, salah satu alasannya aja nih guys, karena gua tahu banget di dalam perut mereka ada cacing parasit yang sangat panjang. Walaupun katanya ya nggak berbahaya sama manusia, tapi tetap aja lah itu bikin gua gak nyaman. Selain itu tuh guys, hewan ini sering dianggap sebagai wabah sejak zaman Mesir kuno dulu, di mana tulah belalang tuh pernah mengancam masyarakat Mesir kuno sejak dipimpin sama Raja Firaun. Mereka tuh bisa muncul bergelombolan, kemudian merusak lahan pertanian, tanaman, dan membuat kerugian besar. Ya, hal ini bisa terjadi tuh guys, karena belalang tuh sanggup melakukan perjalanan sejauh 130 km lebih dalam satu harinya. Ini berarti mereka tuh sanggup terbang dalam waktu yang cukup lama di udara. Waduh, luar biasa ya. Hewan sekecil itu bisa melakukan perjalanan berkilo-kilometer ya. Dan setelah gue cari tahu nih guys, mereka ini tuh adalah hewan nomaden yang akan berpindah setelah merusak lahan pertanian A, kemudian masuk ke lahan pertanian B. Itu makanya populasi belalang yang banyak dapat membuat dunia kelaparan dan rusak perekonomian.
Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Laba-laba di pohon. Bisa dibilang tahun 2010 merupakan tahun terberat untuk negara Pakistan karena mengalami banjir yang mengganggu kehidupan 20 juta rakyatnya. Seenggaknya hampir 1/5 wilayah negara Pakistan terendam banjir dan ngebuat jutaan laba-laba memanjat pohon untuk menghindari banjir yang meluap. Kebayang gak sih udah kehilangan tempat tinggal terus harus menahan takut pas ngeliat banyak laba-laba juga lagi? Karena membutuhkan waktu yang cukup lama sampai akhirnya air surut, laba-laba itu sampai membuat pepohonan jadi tertutup sarang laba-laba guys. Tapi kalau menurut Departemen Pembangunan Internasional Inggris, fenomena ini merupakan sebuah berkah karena berkurangnya nyamuk malaria yang udah terlebih dahulu jadi makanan para laba-laba. Mayat katak. Lebih dari 1.000 mayat katak ditemukan dalam sebuah kolam di Hamburg, Jerman. Kabarnya katak-katak itu tuh guys meninggal dengan kondisi meledak dan isi tubuh mereka tuh keluar. Hal ini membuat banyak sekali orang bingung karena fenomenanya tuh sangat langka. Air kolamnya aja udah diuji tuh, tapi sama sekali nggak mengandung zat berbahaya ataupun racun yang bisa membunuh mereka. Bahkan nih guys, bangkai para katak udah diteliti untuk mencari tahu penyakit ataupun virus yang kemudian diderita para katak. Cuma ya tetap aja hasilnya nihil. Sampai kemudian muncullah teori yang sangat menarik nih guys. Para peneliti itu percaya ini ada hubungannya dengan burung gagak. Burung gagak mematuk rongga perut para katak dan memakan isinya. Tapi kemudian nih guys, katak peledak ini memilih bunuh diri dengan cara meledakkan tubuhnya. Itulah penyebabnya kenapa isi perutnya bisa keluar. Ikan lompat. Wah guys, aku kira selama ini ikan yang bisa lompat tinggi itu cuma lumba-lumba sama ikan terbang. Ternyata ikan tawar biasa juga sanggup melompat dari dalam air loh. Buktinya bisa kalian lihat dari fenomena langka yang terjadi di Danau Erhai Tiongkok ini. Segerombolan ikan tawar melompat dengan ramainya ke udara. Hal ini tentu membuat banyak warga tercengang. Tapi setelah ditanya kepada para ahli, penyebab ikan ini melompat dari kolam adalah karena perubahan cuaca ekstrim guys. Perubahan cuaca itu membuat tekanan udara di dalam air sangat rendah sampai mengurangi kadar oksigen di air danau. Karena merasa sesak nafas di dalam air danau, ikan-ikan itu pun melompat ke udara supaya bisa mendapatkan oksigen lebih banyak. Nah, buat kalian yang selama ini salah pengertian sama ikan, mereka tuh butuh oksigen juga ya. Burung jalak hitam. Beberapa tahun yang lalu, sebuah kota kecil bernama Arkansas di Amerika Serikat lagi-lagi mengalami kejadian yang sangat aneh. Soalnya tuh guys, sekitar 5.000 burung jalak hitam mendadak jatuh dari langit pada jam 11 malam waktu mau pergantian tahun baru. Insiden ini merupakan yang kedua kalinya setelah di awal tahun 2011 pernah terjadi kejadian yang serupa. Para ilmuwan merasa kalau kembang api dianggap sebagai alasan kenapa burung-burung itu ketakutan, lalu ngebuat mereka tuh panik dan juga bertabrakan ke rumah ataupun mobil para warga. Ada juga yang bilang kalau burung jalak itu pada meninggal karena munculnya petir besar di daerah tersebut guys. Apalagi dengar-dengar karena burung jalak hitam itu bukanlah seperti burung hantu yang bisa beradaptasi di malam hari. Dan karena masih belum jelas penyebabnya kenapa, sekitar 65 mayat burung jalak hitam akhirnya dibawa ke lab untuk diteliti lebih lanjut. Ikan jatuh. Pada tahun 2017 di daerah timur laut Meksiko terjadi sebuah fenomena aneh namun nyata, yaitu hujan yang muncul di sana bukan cuma turun air doang, melainkan ada ikan juga loh. Kejadian ini tentunya langsung ngebuat masyarakat resah dan juga bertanya-tanya tuh karena kebingungan dari mana asal ikan itu. Menurut para peneliti sih, kejadian tersebut tuh guys kemungkinan berasal dari adanya angin tornado yang ngebawa ikan-ikan itu terbang dan juga berujung jatuh dari langit guys. Kalau gitu sih pantas aja tuh fenomena ini pernah terjadi di beberapa daerah lain. Lalu nih guys, menurut Direktur Perlindungan Sipil Meksiko bernama Pedro Granados, ikan-ikan yang jatuh itu untungnya berukuran kecil dan cuma memiliki berat sekitar beberapa gram saja. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.